Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, silakan dibuka surah Al-An'am ayat 95. Surah Al-An'am ayat 95. Baik, kita awali majelis tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita selalu mengawali kajian tadabbur metode tatbiki kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun.
سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Baik, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, Faliqul habbi, menciptakan biji, wan nawa, dan buah-buahan, yukhriju, ia mengeluarkan, al-hayya, kepada kehidupan, minal mayyiti, dari yang mati, wa mukhriju, zat yang mengeluarkan, al-mayyiti, yang mati, minal hayy, dari yang hidup. Dzalikumullah, itulah Allah. Fa anna, maka bagaimanakah, tu'fakun, fa anna, maka bagaimanakah, tu'fakun, dibantah, tu'fakun, dibantah. Faliqul isbah, yang menciptakan pagi, wa ja'alal laila, dan menjadikan malam, sakana, tempat istirahat, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, husbana, tempat perhitungan. Dzalika, demikian itulah, takdir, ketentuan, Al-Aziz, yang maha berkuasa, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Artikan, innallaha, artikan, innallaha faliqul habbi wan nawa yukhriju al-hayya minal mayyiti wa mukhriju al-mayyiti minal hayy. Dzalikumullah
Fa anna fa anna maka bagaimanakah tu'fakun kalian masih berpaling maksudnya. Tu'fakun kalian masih berpaling. Iya, tu'fakun kalian masih berpaling. Faliqul isbah. Apa faliqul isbah? Wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana sebagai perhitungan. Dzalika taqdir al-aziz al-alim. Baik. Surah apa? Al-An'am ayat 95 sampai dengan 96. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan tadabbur kita. Kali ini kita akan mentadabburi surah Al-An'am. Al-An'am apa artinya Al-An'am? Binatang ternak. Nama Al-An'am diambil dari satu ayat yang berbicara tentang Al-An'am. Tepatnya kalimat itu adalah ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Ditujukan kepada orang yang tidak menggunakan indranya, tidak menggunakan hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diawali dengan kata adatul hasr. Adatul hasr dalam hal ini diawali dengan inna. Itu disebut oleh para ulama ahli bahasa adatul hasr. Perangkat untuk menjelaskan, memberikan peringatan lebih dalam. Kalau kita dalam bahasa Indonesia baca buku, maka kita menemukan kalimat yang sangat penting, kita akan berikan garis, akan berikan tanda petik, kemudian akan distabilo. Kenapa kalimat itu kita berikan tanda? Adalah untuk al-hasr, untuk membatasi bahwa kalimat itu sangat penting. Dalam kalimat bahasa Arab ada namanya adatul hasr, itu inna. Kemudian inna juga disebut dengan harfu taukid, huruf yang menguatkan kata setelahnya. Jadi kalau kita menemukan ayat kemudian diawali dengan inna, coba perhatikan. Itu tidak ada lain kecuali kalimat sangat penting, menegaskan. Ada kalimat yang harus ditegaskan setelahnya. Dalam hal ini innallaha, sesungguhnya Allah. Allah jadi apa ini? Kata Allah di situ dibaca Allaha. Kenapa tidak dibaca Allahi, innallahi? Kenapa Allah juga tidak dibaca innallahu? Yang udah belajar nahwu nih. Ya. Oh, udah lama libur. Baik, dia menjadi isimnya inna, karena inna itu punya amal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nasab Allah dibaca nasab, tegas, ya kan? Innallaha, sesungguhnya Allah. Kemudian khobarnya faliqul habbi,
faliq, bermakna khaliq, bermakna sani, bermakna ja'il. Kalau Imam As-Suyuti Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, itu mengartikan syaqa, faliq. Dialah yang bukan hanya menciptakan tapi membuat terbelah. Syak itu membelahkan. Apa yang dibuat oleh Allah? Al-hub. Al-hub itu biji. Wan nawa, nawa itu disambungkan dengan kata hub. Dua-duanya itu sebenarnya biji. Tapi dalam ilmu sains, ilmu pengetahuan itu dikenal dengan ada monokotil, ada dikotil. Kalau hub itu yang monokotil, wan nawa itu yang dikotil. Dua-dua biji ini itu Allah buat, baik yang tunggal maupun yang dua keping, itu akan membelah, kemudian memunculkan dahan, daun, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah pohon yang besar, atau di sana lahir buah-buahan. Jadi hub dan nawa itu adalah asal atau bahan alam semesta. Makanan kita juga dari sini. Makanan kita juga dari sini. Semua kehidupan yang kita, rizki yang kita peroleh, itu dari sini asalnya. Kemudian dari sana ada proses pembuahan, ada proses fotosintesis dan lain sebagainya, nggak ngerti saya itu. Ya, ada melibatkan matahari, ada melibatkan angin, udara, dan lain sebagainya. Untuk apa kita diarahkan ke sini oleh Allah Subhanahu? Supaya kita bisa mengenal siapa Faliq. Siapakah Faliq? Faliq ini isim fa'il. Isim fa'il itu apa, Pak? Kata yang menunjukkan subjek. Kata yang menunjukkan subjek, pelaku. Kalau kita punya kecerdasan, akhirnya kita bisa buat pesawat dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan otak yang kita miliki. Sesungguhnya bukan kitalah yang membuat pesawat, tapi ada yang Faliq di belakang kita. Faliq yang sesungguhnya. Siapakah Faliq itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengilhami otak kita untuk buat pesawat? Sebelum ada pesawat, di Al-Quran sudah dikatakan alam yarau ila thair. Apakah mereka tidak melihat burung? Alam yarau ila thairi. Ya, alam yarau ila thairi fawqahum safati wa yaqbid. Apakah mereka tidak melihat burung di atas mereka terbang yang membentangkan sayapnya? Ya. Nah, itu sebenarnya ayat itu menunjukkan bahwa sebelum ditemukan pesawat, ayat sudah bicara. Nah, kita supaya melihat kira-kira pesawat itu terinspirasi dari mana? Dari burung. Dan itu manusia ngeh, apa ngeh itu? Nah, manusia itu melek itu terlambat. Al-Quran sudah bicara. Maka Al-Quran itu menjadi barometer akal. Jadi kalau ada akal yang berbeda dengan Al-Quran, yang harus dikoreksi apanya? Akalnya. Ilmuwan berbeda dengan Al-Quran, yang harus dikoreksi ilmuwannya, bukan Al-Qurannya. Nah,
Di sini kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti ini. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu bukan untuk menjadikan akal kita menjadi satu-satunya sebab. Jadi jangan sampai kita semakin pintar, semakin tinggi ilmunya, semakin lahir yang namanya confident. Apa confident itu? Keyakinan terhadap akal kita. Semakin tinggi confident semakin tinggi, akhirnya kita berpatokan, berpondasi, bergantung pada akal, melupakan musabbibul asbab. Ya, melupakan musabbibul asbab. Siapa sebenarnya yang menjadikan sebab? Wa atainahu kulla syai'in. Gimana ayatnya? Wa atainahu kulla syai'in sababa. Ini enggak pernah baca surat Kahfi ini kayaknya. Wa atainahu kulla syai'in sababa. Ya, dan kami jadikan segala sesuatu itu, kata Allah, ada sebabnya. Jadi kadang-kadang orang Eropa, ilmuwan-ilmuwan sana itu yang berpaku kepada akal, itu hanya mentok sampai sebab saja. Kenapa pesawat itu bisa terbang? Oh, sebabnya bisa jelaskan sama dia secara ilmiah. Begini. Dia lupa siapa yang menciptakan sebab itu. Padahal Allah sudah bicara di surat Al-Kahfi, wa atainahu kulla syai'in sababa. Kalau kita baca surat Al-Kahfi nggak ingat ayat itu ya? Apa lewat aja? Oh, gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemarin kita 1 bulan tuh baca Quran hatam insyaallah. Tapi kalau ditanya ada apa di dalamnya? Ada apa di surah Al-Fatihah? Ada apa di surah Al-Baqarah? Ada apa di surah Ali Imran? Ada apa di surat An-Nisa? Nggak tahu, Pak. Kita pergi ke Jakarta. Dari Jakarta pulang kembali ke rumah kita. Orang rumah bertanya, Pak, Bapak selama perjalanan 5 hari misalnya, itu di perjalanan tuh lihat apa? Saya nggak lihat apa-apa. Artinya dia berjalan pakai apa? Pakai mata tertutup. Begitu juga kalau kita baca Quran, tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Untungnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kepada kita semuanya. Meski ya, wa man yatata'ta bihi falahu ajran. Meski dia baca Qur'annya yatata'ta, terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Alhamdulillah. Kalau enggak, Pak, kita enggak dapat apa-apa. Man qara'a harfan min kitabillah falahu alhasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia dapat 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya enggak bisa baca Quran. Setua ini, seusia ini saya nggak bisa baca Quran. Gimana supaya kita bisa dapat pahala Al-Quran seluruhnya, huruf seluruhnya? Ada orang yang cerdas, Pak. Dia kesulitan baca Al-Quran, tapi dia dapat pahala tadarus 30 juz, bahkan 1 hari 1 malam. Dia dapat pahala itu. Gimana, Pak, caranya? Bikin pesantren. Dia punya uang bikin pesantren, kemudian santrinya ada 100 misalnya. Di situ diletakkan program tahfizul Quran. Nah, dia tidur di rumah, tapi santrinya tadarus Al-Quran. 1 hari ada yang 5 juz, ada kali 100 santri, kali berapa huruf? Ya, man qara'a harfan min kitabillah.
Kemudian disambungkan dengan hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan fasilitas kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ibu-ibu misalnya, uzur tidak puasa, tidak bisa puasa Syawal misalnya, karena terkena uzur dan lain sebagainya, tapi kita bisa dapat pahala Syawal. Bagaimana caranya? Berikan buka puasa. Ya. Nanti puasa Syawal enggak? Puasa. Nanti buka di rumah ya. Pokoknya setiap hari sampai selesai buka di rumah. Nah, kita enggak puasa, tapi kita dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Jadi ini diantara cara-cara fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah faham setiap orang itu tidak punya kemampuan yang sama, tidak punya kondisi yang sama. Kita bersyukur kepada takmir masjid ini. Mudah-mudahan takmir masjid ini dapat pahala ayat per ayat, bahkan huruf per huruf, karena memberikan fasilitas itu, ya. Faliqul habbi wan nawa. Allah itu faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Ada satu lagi kata wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Nah, apa bedanya yukhriju sama mukhrij? Kalau yukhriju itu berbicara apa? Perbuatan Allah. Kalau mukhrij itu bicara tentang zat Allah. Jadi yang menjadikan hidup dari yang mati itu Allah. Dan yang zat yang bisa seperti itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nutfah. Nutfah itu sperma. Ya. Asal manusia dari mana? Dari mana asal manusia? Dari punggungnya laki-laki. Dari punggungnya laki-laki. Surat Al-A'raf ayat 72. Wa akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Jadi asal manusia dari sini. Kemudian diproses jadi sperma. Sperma ditransfer. Ya. Kemudian sampai ke rahim ibu. Menuju ke rahim ibu perlu proses. Jutaan sel sperma, hanya satu yang bisa menembus sel telur. Dialah sang juara. Siapa? Kita. Yang lain mati. Nah, dari situ sebenarnya yang harus kita ingat bukan hanya sebab, tapi kita harus sampai kepada musabbibul asbab. Siapa yang menciptakan sebab tersebut? Ilmuwan kadang-kadang sampainya mentoknya sampai sebab saja. Nah, kita harus sampai musabbibul asbab. Siapa musabbibul asbab itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini innallaha faliqul habbi wan nawa. Awas, jangan salah memahami ini. Kalau salah, neraka bisa. Karena begitu. Kenapa neraka? Karena kita sampainya cuma sebab aja. Ya, berobat, minum obat tertentu sembuh. Akhirnya kita percaya, yakin, hakul yakin. Pokoknya obat itulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Kita berobat ke dokter, ternyata sembuh. Maka kita akan terikat dengan dokter itu dan kita yakin dokter itulah yang bisa
menyembuhkan. Ilmu kedokteran, misalnya ditemukan ilmu kedokteran tertentu yang bisa menyembuhkan kanker misalnya. Akhirnya kita terpaku kepada ilmu tersebut yang baru ditemukan. Dan kita mendewa-dewakannya, membangga-banggakannya. Hanya sampai situ, awas. Kita akan jatuh as-somdiyah pada benda, pada makhluk. As-somdiyah pada makhluk, pada benda. Sementara as-somdiyah itu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arahannya ada di dalam surah Al-Ikhlas. Allahus somad. As-somad. As-somdiyah. Contohnya telur. Dari telur itu kemudian jadi satu titik. Titik itu kemudian berkembang di dalam telur itu. Dalam usia berapa hari, kemudian titik itu ada sayapnya, ada matanya, ada jantungnya, dan seterusnya. Kemudian kalau manusia itu dari nutfah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi alaqah. Ya. Kemudian terus prosesnya ada 6 proses. Akhirnya menjadi satu tubuh yang sempurna. Kemudian dilahir Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun itu prosesnya. Surah itu lebih dulu dari penemuan-penemuan sains. Nah, itulah Al-Qur'an. Jadi yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Dari satu biji kemudian dia terbelah, kemudian tumbuh tunas. Mestinya petani ini tauhidnya yang paling, kalau dalam hal ini petani itu harusnya tauhidnya paling hebat. Karena kita begitu dia nanam, besok paginya dia ke sawah lagi, oh sudah ada daun. Saya naruhnya cuma apa? Biji padi. Sudah ada daun. Kemudian dia tafakur, ya Allah, siapa yang menghidupkan? Dia ingat ayat ini. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Ada enggak petani yang begini? Hah? Ada. Satu dari. Ini petaninya ngaji dulu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk mengakurkan, mensinkronkan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, kadang-kadang kita juga harus ke lapangan. Nah, ketika kita ada petani yang ke sawah memikirkan itu, sesungguhnya petani itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap orang yang zikir itu hanya di masjid. Di sawah juga zikir. Jika kita konsentrasinya ke sana. Dzalikumullah. Allah menggunakan ismul isyarah. Ismul isyarahnya ini bukan dzalika, tapi pakai dzalikum, pakai jama'. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitabnya itu seluruh manusia diajak untuk berpikir ke sana. Fa anna tu'fakun. Maka bagaimana ada manusia yang masih berpaling? Bagaimana mungkin ada manusia yang masih berpaling kalau sesungguhnya manusia itu berpikir seperti ayat ini? Kemudian Allah juga memberikan sifat yang lain, falikul isbah. Allah menciptakan pagi. Lebih tepatnya falik itu adalah menyibakkan. Tadi gelap gak? Gelap. Sekarang sudah mulai terang. Karena Allah falikul isbah. Pagi ini luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain bersumpah was-subhi
idza tanaffas, dan demi pagi hari ketika manusia bisa bernafas dengan lega. Nah, ini kalau dijelaskan dari mulai tafsir mutaqaddimin sampai dengan tafsir mutaakhirin, itu kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ternyata dari jam 3 itu pohon itu sudah mengeluarkan zat yang namanya O2 ya, atau oksigen. Kemarin banyak orang rebutan oksigen kan? Iya. Nah, kita kalau nebang pohon itu ingat nggak? Kalau pohon itu bisa mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan. Ingat nggak kalau nebang pohon? Nggak, main tebang aja kan? Tebang. Padahal pohon itu tumbuhnya lama. Nebangnya berapa menit? Sebentar, tebang aja. Wah, nggak ada buahnya, nggak ada manfaatnya, tebang aja. Wah, sesederhana itu mikirnya. Padahal pohon apapun itu, menurut ahli yang meneliti di bidang ini, itu satu pohon itu bisa mensuplai oksigen 4 orang. Satu pohon bisa mensuplai oksigen 4 orang. Jadi kalau keluarga kita ada 8 orang, 2 pohon. Nah, kalau di rumah kita nggak ada pohon, samping kanan kiri nggak ada pohon, tembok. Kanan tembok, kiri tembok, depan aspal. Nah, maka surga disebut sama Allah itu apa? Bahasanya apa surga disebut sama Allah? Jannah. Apa artinya jannah? Kebun, Pak. Atau taman. Taman ada nggak yang nggak ada pohonnya? Ada. Ada nggak kebun nggak ada pohon? Nggak ada. Semuanya pohon. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada nggak sungai di kota? Ada. Tapi warnanya. Ya kan? Di mana ada sungai yang jernih? Di hutan. Sungai yang jernih itu di perkebunan yang masih asri, ya, masih alami. Di sana ada sungai yang begitu jernih, ya, seperti itu. Jadi faliqul isbah, pagi-pagi ini seperti ini, kita oksigennya masih bagus, maka disunnahkan orang yang muslim itu bangun dimulai dari jam 3. Nah, itu bangun, kemudian kita menghirup udara, bernapas. Nah, seperti itu. Luar biasa. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana, dan menjadikan malam itu tempat istirahat. Tapi orang sekarang enggak. Malam kerja. Siang tidur. Ini tabiat, memang harus ada memang yang seperti itu. Cuma kalau lama-lama terus menerus semua manusia begitu, akhirnya jadi enggak kondusif. Tapi fitrahnya adalah waja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dari matahari kemudian bulan kita bisa menentukan hisab. Bisa menghitung hisab, kalender kita hitung dari pertemuan antara matahari dan bulan. Kemudian kita bisa menentukan awal Ramadan, bisa menentukan akhir Ramadan, Syawal dan lain sebagainya. Ada hisab, ada ru'yat. Nah, 1 tahun itu ada berapa bulan tanggalnya, penetapan tanggalnya. Penetapan tanggal itu dari mana? Dari prosesi jam dan seterusnya. Ini adalah dibuatnya asyams wal qamar. Ya, ketika ada orang yang bertanya tentang bulan, Allah tidak menjawab bahwa bulan itu terbuat dari materi, unsurnya batu dan lain sebagainya. Enggak begitu. Tapi yas'alunaka 'anil ahillah
qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah waktu, fungsi bulan itu adalah untuk menghitung waktu. Bagaimana manusia bisa beribadah, di antaranya adalah haji. Ya, jadi Allah itu mengerti, faham kalau manusia dijelaskan partikel unsur bulan itu tidak lebih kepada fungsinya, tapi Allah menjawab dengan fungsinya. Karena tidak bisa seluruhnya ini dijelaskan oleh Allah secara ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena akal manusia sangat terbatas. Dzalika taqdir al-aziz al-alim. Itulah takdir. Takdir itu akurasi. Bukan hanya menentukan, tapi akurasi. Ya, akurasi. Misalnya kekuatan bangunan ini bisa kuat berapa lama, bisa tahan berapa lantai dibangun, besi yang digunakan kita untuk ngecor ini berapa tahan, bisa tahan berapa lama. Nah, ketika hasilnya bisa ditemukan dengan sempurna, itulah namanya takdir. Sampai manusia diciptakan sama Allah juga begitu. Jadi memang manusia itu waman nu'ammirhu, gimana? Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Surat apa? Nah, berarti paham. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kita panjangkan umurnya, maka kami akan kurangi itu kesempurnaan ciptaannya. Betul nggak Pak? Nah, gimana bedanya sekarang sama dulu masih 17 tahun? Ya, beda jauh. Itu yang dimaksud waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau kita matanya sudah berkurang, bangun daripada duduk sudah pegang pinggang, ya kan? Makan daging itu sudah mulai, ya kan? Kalau kita datang ke pesta takut lihat daging, ya dipilihnya yang apa? Yang kredoknya aja. Nah, nasi sama kredok, nasinya pun nggak banyak-banyak. Ya, kalau ngopi dikasih gula nggak ini? Kalau dikasih gula nggak jadi. Kenapa? Takut mati. Kalau dikasih gula nanti saya mati. Padahal ya akhirnya mati. Iya. Jadi gula ya, disalahin, ya kan? Garam dijadikan kambing hitam dan seterusnya. Ya Allah. Maka kita harus sampailah kepada musabbibul asbab. Jangan sampai kita mentok sama sebab saja, tapi kita harus ingat siapa musabbibul asbab. Kalau kita bisa berpikir seperti ini, insya Allah kita akan jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita sudah paham sampai ke tingkat ini, insya Allah kita tidak akan menemukan pertanyaan malaikat di kuburan. Man rabbuka, man nabiyuka. Ahli tauhid masa ditanya begitu? Iya, masa Rasulullah ditanya man nabiyuka? Ya saya sendiri. Ya, Syed Muhammad Al-Maliki itu berkata seperti itu. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan pertanyaan seperti itu di kuburan. Tergantung levelnya masing-masing. Oleh karena itu, semakin tinggi ketauhidan seseorang, semakin dia jadi wali Allah. Kata Allah apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ketika di kuburan, kemudian di dalam kematiannya, mereka gembira, bukan takut, karena melihat malaikat datang akan bertanya soal yang belum tentu dia bisa
Jawa. Itu mengerikan nggak? Mengerikan. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam hati kita, zikir kita, menemukan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Judulnya adalah Dzalikumullah, itulah Allah. Kita akan membahas Dzalikumullah berikutnya di ayat-ayat yang lain. Ya, kita temanya belum selesai ini. Ya, baik. Jadi ini aja yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu bisa kita dapati. In kana sahihan fahuwa minallah wa in kana khata'an fahuwa minni fa astaghfiruh. Apabila ada kebenaran itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan itu dari diri saya pribadi dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.